Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, saat ini dunia dilanda sebuah fenomena yang jarang dialami di abad 21, yaitu pandemi COVID-19. Sudah berlangsung sejak tahun 2019. Di Indonesia sejak akhir triwulan pertama 2020. Sejak saat itu juga secara paralel banyak informasi bertaburan, baik yang resmi maupun sebaliknya. Ada info yang dapat dipertanggungjawabkan, ada yang sebaliknya. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Mengenai hal ini, kita telah terhubung secara online dengan seorang narasumber yang sejatinya adalah praktisi pengembangan SDM dan pemasaran, tim member dari BNB Bless and Be Blessed Consulting di Bandung. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Ronald Kapui Kumoal. Apa kabar Pak Ronald? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Dan lebih banyak di rumah saja. Semoga Sobat Maestro sekalian juga sehat. Iya. Tetap jaga kesehatan ya. Amin. Dan terus saling mendoakan. Ya, siap. Nah, rekan-rekan yang kena giliran work from home, nikmati saja. Di rumah kan bukan berarti tidak berkarya. Iya. Bahkan bukan hanya quality time dengan keluarga yang bertambah, namun banyak yang bisa dikerjakan. Not bad kok di rumah itu. Iya. Yang sedang berada di sektor critical essential, tetap semangat ya, tetap perhatikan protokol kesehatan. Sehat-sehat semuanya. Iya. Apakah ini juga termasuk Pak Ronald sekarang juga terkena imbasnya work from home, Pak? Sehingga aktivitas aktivitas Pak Ronald saat ini seperti apa nih Pak Ronald? Ya, keadaan kembali seperti Maret 2020 ya. Iya. Tapi saat ini namanya berubah dikit, namanya PPKM darurat. Darurat, betul. Reaksi positif kita ya jalani saja dengan sukacita. Apalagi kita sudah punya pengalaman ya selama 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Dan hal itu kan tidak berarti kita stop berkarya. Betul. Jalur offline terbatas, jalur online semakin lebar terbuka. Nah, yang penting jalani yang di tangan Mas Ari. Jalani yang ada dalam genggaman. Yes. Jangan sampai kita terjebak seperti pepatah mengharapkan hujan di langit, air di tempayang ditumpahkan. Nah, jangan begitu ya. Oke. Saya ingat pesan UNICEF, United Nations Children's Fund. Mereka bilang begini, what you should do. Jawabannya mereka sendiri yang bilang, protect yourself. Nah, dalam keadaan seperti ini apa yang dapat dilakukan? Lindungi diri kita sendiri. Lindungi keluarga kita. Lindungi, jaga kesehatan masing-masing, dan terus saling mendoakan. Saya kira itu yang terbaik dilakukan dalam mengisi waktu-waktu kita di saat seperti ini. Demikian Mas Ari. Iya. Nah Pak Ronald, topik kita saat ini adalah Infodemic at 2021. Apa artinya ini Pak Ronald? ya boleh disebut ini termasuk istilah baru ya. Iya. Istilah ini setahu yang saya ingat-ingat ini dipopulerkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Infodemic, kata WHO, adalah penyebaran informasi dengan volume yang besar dan cepat. Seperti merebaknya kasus COVID, bahkan lebih dahsyat lagi. Iya. Ini memang kenyataan ya. Betul. Lihat saja media sosial kita saat ini. Contoh sederhananya, WhatsApp kita Mas Ari. Iya. Dalam 1 jam, ketika tadi pagi saya buka on-kan HP, dalam 1 jam saja minimal ada 1 kabar tentang COVID dari 1 grup WhatsApp. Kalau kita punya 3 grup WhatsApp, ya minimal 3 info dalam 1 jam.
Artinya hampir setiap kali kita melihat handphone kita masing-masing, selalu ada kabar COVID. Benar atau hoax kabar itu soal lain. Iya. Yang jelas ada saja kabar sekitar COVID. Kita terima dalam 1 jam. Nah, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu lagi mana info yang benar, mana yang info tidak benar. Apalagi ada yang diembel-embeli kalimat kayak gini, yuk. Biasakan baca sampai tuntas. Kan sering gitu ya. Iya. Sebarkan untuk kebaikan. Atau ada lagi yang begini, penelitian terbaru dari Universitas anu. Waduh. Nah, di saat kita konsentrasi untuk kata pemerintah untuk intervensi penyebaran COVID-19 agar tidak meluas, maka kalau ada info-info bermunculan dan tidak mendukung penanggulangan, kan itu mengganggu pencarian solusi, malah memperburuk situasi. Contoh konkretnya gini, Mas Ari. Saat ini kan sedang campaign 3M. Iya. Pada saat yang sama ada informasi berseliweran bahwa gunakan saja obat ini, obat itu. Iya, betul. Nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, nggak usah jauhi kerumunan, pasti aman, katanya. Akhirnya apa? Orang abai. Akhirnya orang lalai dengan protokol kesehatan yang jelas-jelas sudah dianjurkan pemerintah. Akhirnya malah terpapar, akhirnya merugikan. Nah, begitulah infodemic at 2021. Oke, nah Pak Ronald, antara infodemic dengan hoax, sama atau beda ini Pak Ronald? Agak beda ya Mas Ari, agak beda ya. Beda-beda tipis gitu ya Pak? Ya. Karena infodemic seperti saya katakan tadi, itu adalah situasi di mana banyak sekali informasi beredar. Bahkan di atas ambang batas levelnya. Iya. Sangat cepat, masif. Dalam infodemic ada kabar yang benar, ada kabar yang tidak benar. Hoax itu adalah berita bohong. Betul. Ya. Kalau dalam Oxford English Dictionary, hoax itu didefinisikan sebagai malicious deception, kebohongan yang dibuat dengan tujuan tidak baik, tujuan jahat lah. Iya. Nah, sayangnya ya, banyak yang masih menggunakan hoax sebagai candaan lah. Ini sama aja dengan yang ngomong gak karuan itu, nonsense tapi di-upload pas di kantor polisi, tunduk malu-maluin dan mohon maaf bilang gak sengaja. Iya. Padahal ya, konsekuensi hukumnya ada loh. Perbuatan menyebarkan hoax itu diancam pidana penjara dan denda. Iya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menjadi penyebar hoax. Saat ini orang makin sadar kok akan bahayanya hoax. Pemerintah pun sudah bikin undang-undang ITE itu kan ya. Betul. Nah di kalangan pegiat sosial media pun makin banyak yang tidak suka hoax itu. Seperti yang kita lihat ya Mas Ari di Facebook misalnya, di platform Facebook misalnya, itu kan terdapat sejumlah katakanlah fanpage dan grup diskusi anti hoax. Yang paling keren itu FAFHH, apa itu? Forum Anti Fitnah, Anti Hasud dan Hoax. Itu keren itu. Betul. Ada juga fanpage and group Indonesian Hoaxbuster. Wah, fanpage Indonesian Hoaxes. Wow, bagus itu. Iya. Karena saat ini dalam skala tertentu hoax pun bisa berdampak mematikan ya. Betul. Setidaknya mematikan karakter orang yang tidak bersalah ya. Bahkan bisa benar-benar mematikan dalam arti sesungguhnya karena kontennya seakan-akan benar tapi salah total. Betul. Misalnya ini contoh lagi, ada kabar bahwa ada kan yang bilang begini, jangan takut keluar rumah, jangan takut ke tempat ramai, bla bla bla, wah macam-macam lah. Kan akhirnya membuat orang terpapar dan menambah jumlah korban. Makanya kita masuk lagi di PPKM bahkan darurat. Nah, Pak Ronald, kira-kira kenapa fenomena infodemik ini jadi berkembang seperti saat sekarang ini, Pak Ronald? Nah, gini. Ini seperti hukum pasar ya. Ada kebutuhan, ada penawaran.
Memang tidak sesimpel itu, tapi polanya begitu. Orang butuh, bahkan butuh sekali info tentang COVID-19 dan hal-hal sekitar itu. Iya. Karena ada kepentingannya, ada kebutuhannya yang ingin dipenuhi, yaitu keselamatan dirinya dan keluarganya. Kan urgen itu. Iya, iya. Nah, karena kebutuhan tinggi, permintaan tinggi, muncullah penawaran dari berbagai sumber, mulai dari yang resmi hingga yang iseng-iseng. Maka jadilah simpang siur informasi dalam skala besar, seperti saat ini. Karena itu memang perlu sekali adanya rasa percaya, trust dari masyarakat terhadap info resmi dengan sumber yang jelas. Dalam hal COVID-19, info yang saya maksud adalah yang dari pemerintah. Penjelasan tambahannya gini, Mas. Kan secara teori ya, ada 3 model kebutuhan informasi. Setiap orang punya, yang pertama, punya kebutuhan atas informasi baru. Misalnya, sekarang kan lagi digencar diberitakan vaksin bagi anak. Orang tua butuh itu. Orang tua butuh info tentang vaksin bagi anak. Iya. Dan kalau sudah punya, maka muncul kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan untuk menjelaskan informasi yang diperoleh. Nah, nature-nya orang kan memang begitu. Kalau dia sudah punya info, dia cari media untuk menjelaskan info yang diperolehnya. Betul. Nah, setelah itu muncul kebutuhan ketiga, yaitu kebutuhan untuk memperkuat informasi yang diperoleh. Orang itu pada dasarnya akan cari referensi baru. Selalu, selalu cari info baru untuk memperkuat asumsinya terhadap info yang dimilikinya. Iya. Fenomena inilah yang punya efek lain, yaitu berkembangnya infodemik. Nah, Pak Ronald, kalau pandemik COVID-19 ini disebut-sebut asal mulanya dari luar negeri, Pak. Kalau infodemik itu sendiri berasal dari mana sih, Pak? Nah, yang pertama yang Mas Ari bilang itu isunya agak sensitif ya. Walaupun WHO sudah umumkan bahwa peternakan peternakan satwa liar di Cina, kemungkinan besar menjadi sumbernya virus SARS CoV-2 yang menjadi pandemi COVID-19 ya. Otoritas resmi Cina pun kita tahu kan sudah menjelaskan balik bahwa awal mula wabah COVID-19 memang di Wuhan. Tapi itu berasal dari makanan beku import. Nah, kalau sudah bilang import kan dari luar Cina itu. Iya. Ya sudahlah, kita nggak usah terlibat dalam polemik itu. Kalau di Indonesia, COVID di Indonesia memang berasal dari luar. Iya. Nah, itu kalau COVID. Nah, kalau infodemik berasal dari mana? Ya nggak usah berdebat lah, nggak usah panjang lebar. Infodemik berasal dari luar dan dari dalam diri sendiri. Betul. Nah, agak ironi memang, karena kadang-kadang kita jengkel ya. Kita jengkel dengan simpang siurnya kabar-kabari tentang COVID atau kabar-kabari tentang isu tertentu di berbagai media, termasuk dalam media on hand, HP kita. Tapi jangan lupa, saat kita mengupload atau kita forward konten yang kita anggap baik, tapi kita sendiri nggak yakin kebenarannya, maka ingat, kita pun sudah membuat orang lain jengkel. Jadi kejengkelan akibat infodemik itu bergulir seperti snowball, makin besar dan tidak terkendali. Dalam keadaan seperti ini, saya mau mengutip Mark Twain. Itu orang terkenal ya, penulis buku ya. Mark Twain, dia bilang begini, jika tidak ada yang ingin Anda katakan, jangan katakan apa-apa. Sekali lagi, jika tidak ada yang ingin Anda katakan, jangan katakan apa-apa. Maksudnya, kalau kita ikut-ikutan ngomongin hal-hal yang kita juga nggak tahu kebenarannya, maka kitalah sumber infodemik, mungkin juga sumber hoax. Hati-hati. Nah, jika demikian Pak Ronald, artinya infodemik ini bukan hanya dalam fenomena COVID-19, tapi dalam berbagai aspek, kehidupan Pak Ronald. Betul sekali. Iya. Tadi kan
kita bahas Infodemic at 2021. Iya. Itu dengan setting background pandemic COVID ya, makanya kita Betul. banyak bicara COVID-nya ya. Mhm. Tetapi sesungguhnya infodemic juga melanda berbagai ruang hidup kita, termasuk dalam ruang manajemen di mana kita berkarir, Mhm. termasuk dalam ruang komunitas di mana kita berada, termasuk dalam ruang keluarga besar kita masing-masing. Nah, di sini saya mau sedikit sharing lah, bukan ngajarin ya, sharing Iya. ya. Pada dasarnya kan kita mau menjadi lebih baik. Bahkan kita mau mewariskan hidup yang lebih baik buat anak-anak kita. Itu namanya mau berubah. Mhm. Berubahnya seperti apa? Itu kan pertanyaan besarnya. Iya. Tentu saja kita kan sudah imani bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, dari sisi manajemen perubahan, change management, sudah ada hasil penelitian bahwa hasil akhir dari perubahan adalah keadaan yang lebih baik. Dengan pendekatan seperti itu, survei pun sekali lagi saya garis bawahi, survei pun sudah membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dari inisiatif perubahan hanya 55% saja. Artinya hampir separuhnya inisiatif perubahan itu gagal. Mhm. Nah, bayangkan Mas Ari, bayangkan Sobat Maestro sekalian, kalau inisiatif perubahan itu bukan perubahan dalam pembaruan budi, malah diwarnai dengan infodemik yang dominan, isinya berita tanpa kejelasan sumber, hanya hoax, pasti gagal total. Iya. Maka sekali lagi, jangan anggap remeh infodemik at 2021. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, hati-hati, terutama di lingkungan sosial di mana pandemik seperti saat ini. Hati-hati di lingkungan kerja, banyak juga infodemik. Iya. Lalu gimana Pak Ronald cara praktis menyerap informasi yang bukan hoax? Ini menarik ya. Iya. Dengan kata lain kan Mas Ari mau nanya, bagaimana cara menyerap informasi yang baik Iya. dan benar, gitu kan? Betul, Ya? betul. Nah, pertama-tama saya ingin kutip pernyataan Peter Drucker ya. Mhm. Itu mbahnya manajemen modern. Mhm. Bukan Peter Spider-Man, bukan. Nah, dalam hal menyerap informasi, Peter Drucker kasih tips begini. Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Nah loh, mendengarkan yang dikatakan aja udah sulit, apalagi mendengarkan yang tidak dikatakan. Tentu saja Peter Drucker maksudkan bahwa kita harus punya kecerdasan mendengar. Nah, kecerdasan mendengar itu berdasarkan apa yang saya lihat selama ini, intinya terletak dalam dua hal utama. Pertama, sumber, kedua, isi. Source and content. Maksudnya begini, kalau kita mau memilah mana yang perlu didengar, mana yang hoax, yang pertama adalah perhatikan sumbernya, source of information. Iya. Dalam lingkungan manajemen perusahaan, kalau yang memberi informasi adalah atasan atau pimpinan perusahaan, itulah informasi yang dapat dijadikan referensi tindakan dan perencanaan. Karena itu, para topman berhati-hatilah dalam memberi pernyataan, khususnya di era infodemik saat ini. Kalau dalam konteks pandemi COVID-19 seperti saat ini, maka info yang perlu kita perhatikan adalah yang berasal dari pemerintah, Iya. termasuk dari lembaga sosial yang mengutip informasi pemerintah. Itulah informasi yang dapat dijadikan referensi tindakan dan referensi buat rencana. Informasi yang berasal dari yang lain itu secondary, itu atau bahkan abaikan saja. Karena saat ini energi kita itu harus difokuskan pada hal-hal yang urgen saja. Kalau kita masih menimbang-nimbang, apalagi mengulik-ulik info yang tidak jelas sumbernya, terus terang itu buang-buang waktu, waste, sampah itu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, perhatikan kontennya. Kalau informasinya itu aja, ya memang orang berpotensi bosan dan akhirnya cari info lain yang bisa saja dia cari yang hoax.
Jadi saran saya, kalau kita yang jadi sumber informasi, pastikan betul bahwa informasi yang disampaikan, isinya atau kontennya itu up to date, supaya orang jangan bosan. Iya. Jadi, supaya orang-orang di sekitar kita tetap sukacita, tidak frustasi saat bercakap-cakap dengan kita, suguhi dengan konten informasi yang update. Jangan yang itu lagi. Kalau saat ini yang update memang bukan lagi 3M. Itu sudah 16 bulan kita bicara tentang 3M. 6M Saat kalau ini nggak yang salah top ya. news 5M malah ya. 6M Pak. Saat ini 6M malah nambah ya. Pokoknya mulai dari 3M sampai 5M, 6M lah. Iya. Itu sudah 16 bulan dibahas. Mhm. Saat ini yang top news adalah vaksin anak dan varian baru COVID-19. Iya, Itu yang top news. betul. Atau yang sedang digandrungi adalah menyiasati kelangsungan organisasi, kelangsungan bisnis di masa pandemik dan pasca pandemik. Bicaralah mengenai hal-hal itu. Mhm. Sekali lagi, perhatikan sumber dan isi, source and content. Begitu cara praktis menyerap informasi yang bukan hoax dan menghindari konten hoax. Mhm. Iya. Nah, pertanyaannya Mas Ari, ini pertanyaan menggelitik. Iya. Bagaimana kalau pimpinan kita yang informasinya itu aja? Nah, tentu kita akan bosan, nggak bisa dipungkiri, kita akan bosan. Tapi karena itu atasan kita, maka tips saya begini: atasi kebosanan informasi yang diberikan dari atasan yang itu saja dengan cara melihat dari sudut pandang berbeda. Nah, ini akan membuat kita jauh lebih kompeten. Yes. Akan membuat kita jauh lebih kompeten. Jadi ingat, atasan itu kan secara hubungan transendental kan kita anggap itu adalah Tuhan yang taruh di depan kita. Jadi pasti ada gunanya. Jadi jangan menghina, jangan abaikan atasan. Apa yang dia omongkan, kalau itu membosankan, lihat dari sisi yang lain. Kita akan lebih kompeten kalau begitu. Iya. Demikian Mas Ari. Iya. Nah Pak Ronald, ada yang mengatakan bahwa ada kecenderungan orang itu lebih percaya info-info yang tidak resmi dibanding dengan informasi yang resmi, Pak. Apakah benar seperti itu Pak Ronald? Hoax itu lebih seksi gitu dibahas daripada yang berita benar gitu Pak. Resmi ya. Ya, kecenderungannya memang ada, memang begitu. Kecenderungannya belum tentu benar, tapi kecenderungannya memang nyata. Begini, para ahli psikologi sudah menjelaskan bahwa setiap orang punya kecenderungan natural untuk mempercayai informasi yang mudah dicerna daripada informasi yang sulit dicerna. Iya. Nah, kalau infonya mudah dicerna, orang merasa positif, orang merasa happy, orang nyaman, dan yang lebih penting, orang mau mendengar karena mudah dicerna. Itu di kelas, di rumah ibadah sama begitu ya. Iya, betul. Kalau informasinya sulit dicerna, maka bagian otak yang mengatur rasa sakit itu yang lebih aktif, dan bahayanya orang cenderung tidak mau mendengar. Celakanya, banyak informasi resmi yang kemasannya tidak sederhana. Iya. Malah membuat member of organization menjadi tidak tertarik mendengar. Terlalu teoritis, terlalu textbook. Nah, karena itu saat ini kita lihat ya, banyak lembaga-lembaga resmi yang humasnya telah mengalami perubahan. Bahkan yang lagi tren pakai jubir. Tim kerja apapun sekarang pakai jubir. Ya. Oke, iya, luar biasa sekali Pak Ronald. Oke, sekarang silakan Pak Ronald menyampaikan inspiratif closing statement untuk menyemangati Sobat Maestro dimanapun berada. Saat ini kita pasti butuh informasi yang akurat tentang kesehatan diri dan kesehatan keluarga kita masing-masing. Maka gunakanlah informasi yang resmi dari pemerintah. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk info-info yang tidak jelas sumber dan kontennya. Kalau info-info yang tidak jelas sumber dan kontennya muncul di HP kita, del, sekali lagi del aja, delete. Saat ini juga
kita butuh informasi akurat untuk kelangsungan organisasi, kelangsungan bisnis di mana kita berada. Maka gunakanlah informasi yang resmi dari pemerintah, dari organisasi kita, dari otoritas kita. Jangan berspekulasi, merugikan diri sendiri, menggunakan info yang tidak jelas sumber dan kontennya. Di era infodemic at 2021 seperti saat ini, ayo kita kendalikan diri masing-masing agar kita mampu menyaring informasi yang berguna dan kita juga mampu men-sharing atau membagikan informasi yang berguna. Jangan, sekali lagi, jangan menjadi bagian dari hoax. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Ya, Sobat Maestro, demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Ronald Kumawal, seorang praktisi pengembangan SDM dan pemasaran, tim member dari BNB Bless and Be Blessed Consulting di Bandung. Semoga bisa memberikan inspirasi kebaikan, berguna, dan bermanfaat bagi pendengar sekalian. Bila bermaksud mengetahui lebih lanjut mengenai bahasan ini, silakan menghubungi kami di Radio Maestro. Salam sehat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.